Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Yasir Habibi. Saya adalah CGP Angkatan 8, calon guru Angkatan 8, berasal dari Kabupaten Garut. Dan tempat mengajar saya di SMPN 1 Pangatikan. Saya akan melaksanakan supervisi dengan metode coaching untuk supervisi akademik. Sebagaimana kita ketahui, dalam coaching untuk supervisi akademik itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Wanti. Selamat siang Ibu Wanti. Siang Pak Andi. Ibu Wanti adalah salah satu guru di SMPN 1 Pangatikan, Kabupaten Garut. Beliau mengampu mata pelajaran PKN untuk kelas 7, betul gitu Bu? Iya. Nah, sekarang Ibu, saya akan melaksanakan pra-observasi ya, begitu. Karena tadi sudah saya sampaikan ada pra-observasi, pasca, dan juga observasi itu sendiri. Ya. Nah, dalam kegiatan supervisi ini tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan kepada murid? Kebetulan dalam materi ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungan dengan Undang-Undang Dasar. Terus kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perumusan, pengesahan, dan perubahan Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga, peserta didik berdisiplin menjalankan hak kewajibannya sehari-hari. Berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya di dalam sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang saya sampaikan nanti. Iya, Ibu. Kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai? Yang area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah seperti keterampilannya, pengetahuannya, sikapnya, terutama dalam sikapnya, karena ini di dalam materi ini membahas tentang norma-norma yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dilihatnya dalam sikapnya, apakah setelah menjalankan memaparkan materi ini sikapnya akan berubah atau tidak. Iya, baik ya, sikap ya. Di dalam, jadi area yang ingin Ibu kembangkan itu pengetahuan ya. Pengetahuan mah itu sudah jelas. Sudah jelas karena semua murid harus mengetahui tentang disiplin dan juga perundang-undangan seperti itu macam-macam ya, terutama macam-macam norma. Kemudian mereka harus mampu mengaplikasikan, mempraktikkan dalam keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari dalam mengamalkan peraturan perundang-undangan tersebut, begitu Bu ya, terutama dalam masalah berdisiplin ya, seperti itu. Baik Ibu, dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, model, strategi, metode apa yang sudah Ibu persiapkan? Mungkin model pembelajarannya akan tatap muka, tatap muka. Terus kemudian metode dan model pembelajaran itu ceramah dan tanya jawab. Gitu ya. Ceramah dan tanya jawab. Baik Ibu. Nah, sekian saja kegiatan pra-observasi yang kita lakukan hari ini. Ibu kapan kira-kira akan melaksanakan supervisi akademik atau Ibu siap di supervisi? Insya Allah tanggal 11 hari Senin, Pak Andi. 11 hari Senin. Baik, terima kasih. Tanggal 11 September hari Senin tahun 2023. Nah, Ibu, ini kan baru ya kita melaksanakan observasi atau supervisi akademik dengan metode coaching. Apa yang Ibu rasakan dengan kegiatan seperti ini? Pertama-tama ya saya berantusias sekali karena kalau misalkan tidak ada diajak kemitraan seperti ini, hitung-hitung belajar gitu ya, belajar di mana titik kelemahan saya dalam mengajar di kurikulum baru, terus kemudian kelemahan-kelemahan saya mungkin nanti bisa tahu cara belajar yang maksimal itu seperti apa gitu. Iya.
Jadi begitu Ibu, di dalam coaching ini tidak ada atasan dan bawahan, kita sama-sama mitra, dan tentu saja pengembangan pun saya berusaha untuk menggali potensi dan kemampuan yang ada di dalam diri Ibu Wanti ya, karena yang lebih tahu itu Ibu Wanti, yang lebih menguasai itu Ibu Wanti, terutama masalah PKN dan bagaimana cara mengajar PKN. Saya hanya membantu saja sebagai coach ya, untuk menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu Wanti. Baik Ibu, sampai jumpa nanti di kegiatan. Assalamualaikum. Selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan pelajaran PPKN. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abdullah Aziz, Ibu. Gigi. Wah, Banyak ya, Bu ya? lebih banyak ya. Iya. Kunaon? Alpain ya, Bu, semua. Apa semua? Sahat. Asal Aziz. Jidan Piki. Jedan Vicky. Anu apa di luar itu? Itu saha Arka masih sakit. Azka. Oh, udah sembuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya sehat. Dan untuk kita semua ya. Soalnya kata ibu juga kalau misalkan pelajaran ibu absensi ada apa 3 kali berarti dikumpisir ya, itu sudah ada kesepakatan kita bersama ya. Ya. Pertama untuk kelas ini karena kelas ini adalah wali kelasnya ibu ya. Iya. Bagaimana kabar hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Kemarin waktu pertemuan kemarin ibu sudah membahas tentang macam-macam norma. Masih ada yang hafal macam-macam norma? Masih. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Macam-macam norma, normanya ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Pertemuan kemarin itu baru membahas tentang macam-macam norma. Kita akan membahas pertemuan kali ini akan membahas tentang arti dan pengertian dari norma dan macam-macam norma tersebut. Kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam norma. Kalau itu teh macam-macam norma teh masuk kepada bab 2 yaitu norma dan undang-undang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu di mana peserta didik harus mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungan dengan undang-undang dasar. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam norma itu ada 4 ya. Ada 4. Pertama norma agama, norma
Dan sekarang itu kita akan bahas tentang pengertiannya. Tetapi ada tujuan utama, yaitu peserta didik itu harus mampu menghayati dan menjelaskan penting norma dalam hubungan dengan undang-undang. Mari kita lihat apa pengertian norma. Di sini ada pengertian norma menurut para ahli. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma itu adalah aturan yang mengikat masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan dan pengendali dan harus ditaati oleh masyarakat. Jadi aturan yang mengendalikan kita untuk bisa ditaati dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau tidak ada norma, apakah jadinya negara kita ya? Sudah ada norma, sudah ada aturan juga, banyak yang melanggarnya. Jadi seolah-olah aturan itu dibuat untuk dilanggar. Contohnya kalau di hari Senin banyak yang melanggar tata tertib sekolah, seperti kedisiplinan terutama. Banyak yang sekolahnya kesiangan, terus kemudian dalam aturan harus pakai sepatu hitam, tapi masih banyak yang pakai putih, gitu ya. Jadi norma itu menurut Kamus Bahasa Indonesia Dasar itu, norma adalah aturan yang mengikat masyarakat supaya bisa mengendalikan kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terus menurut Sujono Sukanto, norma itu adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan masyarakat berjalan seperti yang diharapkan. Perangkat yang mengikat siapa? Mengikat kita sebagai manusia sosial. Yang manusia sosial tentunya membutuhkan satu sama lain, kan? Nah, kalau misalkan itu kan tujuannya itu adalah untuk mengikat antara kita bersama dalam kehidupan sehari-hari supaya berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya, menurut Robert M.Z. Lawang, norma itu adalah patokan dalam perilaku yang mengikat seseorang menentukan tindakannya agar akan dinilai oleh orang lain, di mana orang mendukung atau menolak perilakunya. Jadi tindakan kita bagaimana? Tindakan kita apakah menyesuaikan dengan aturan? Kalau misalkan menyesuaikan dengan aturan, berarti kalian sudah menjalankan norma. Tindakan-tindakan tersebut sudah menjalankan norma, sesuai dengan norma. Terus menurut Obrich, norma adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib masyarakat yang harus ditaati masyarakat, dan jika melanggar ada tindakan dari pemerintah. Nah, itu mah lebih pengertiannya lebih lebih fleksibel gitu ya, pada tindakan dari pemerintah. Jadi itu pengertian norma menurut para ahli. Norma yang pertama teh norma agama. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang bersifat mutlak. Yang mau tidak mau
kita itu sebagai muslim. Ya, contohnya naon? Dina norma agama. Sumber dari sumber hukumnya itu dari Tuhan langsung. Berarti sholat. Nah, itu sholat. Sholat pihak agama. Jadi siapa saja yang merasa kalian umat muslim, berarti jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi kalau misalkan kalian melanggar sholat tersebut, bagian dari melanggar norma agama, karena norma agama itu bersumberkan dari Tuhan, gitu. Ya, norma agama mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Itu artinya itu. Kalian pasti tahu ya, karena kalian ini adalah santri-santri, banyak santri-santri yang melanggar norma agama mah berat hukumannya ya. Terus yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ayah tahu? Ada yang bisa tahu norma kesopanan? Bisa menyebutkan contoh? Kalau masuk kelas harus assalamualaikum. Terus selain itu juga menyapa guru. Selain menyapa guru harus bersikap sopan juga. Menyapanya juga jangan sambil teriak-teriak ya. Mentang-mentang guru kita di kejauhan kene udah buati. Ya, itu menyapa guru dan kemudian salam. Terus apa? Itu mah terjadi di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan rumah kalian apa? Contohnya? Kami pun assalamualaikum. Asal pamit lah. Tangan. Jadi ulah sampaikan kalau misalkan ada butuh ke orang tua teh. Bagus. Minta duit. Bagus. Gitu kan? Jadi beri duit ke sekolah curi. Bagus semuanya teh bukan karena tidak dikasih uang. Gitu ya. Jadi itu norma kesopanan itu selalu dipergunakan, selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, secara sadar maupun tidak sadar. Seperti contohnya, kalian sudah dari kecil kalian sudah belajar yang namanya norma kesopanan. Naon Ci? Kalau makan harus menggunakan tangan kanan. Itu bukan norma kesopanan, ya. Diajarkan dari kecil itu. Terus kalau makan tidak boleh berdiri atau sambil berjalan-jalan. Itu secara tidak langsung. Kalau ngomong sama orang tua atau sama teman sebaya atau sama guru, bahasanya harus dijaga. Ayeuna kelihatan sangat-sangat parah ketika dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ibu sok sering ngedengar anjing ya, itu masuk karena norma kesopanan tuh. Makanya aja teman sendiri manggilnya anjing ya, berarti temen kamu anjing, berarti kamu siapa ya. Jangan, minimal ayeuna kalau misalkan sehari 10 kali atau tidak terhitung ngomong itu, ayeuna mah diminimalisir atuh. Belajar ya. Dan soalnya sekarang sudah tahu norma kesopanan teh anu kumaha. Ulang
Jadi kalau misalkan kita mau disopanin orang lain, berarti kita harus bersikap sopan kepada orang lain. Ya. Terus kemudian apalagi banyak yang dimaksud dengan norma-norma kesopanan. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran dari norma kesopanan. Makanya kenapa sekarang itu kurikulumnya kembali kepada kurikulum merdeka. Nah, harus berprofil Pancasila di situ karena di situ banyak oknum-oknum atau masyarakat-masyarakat yang tidak menjalankan norma-norma, ya, terutama norma kesopanan. Dulu mah ibu kalau misalkan ketemu sama guru-guru ya dikajaukan anak oke ajri teh merasa bangga, merasa malu. Kan ibu dulu sekolah di sini. Dulu teh ini teh SMP 2 Wanaraja. Jadi itu Bu Haji Ida, tahu Bu Haji Ida? Itu guru ibu, Bu Haji Ida. Terus kemudian Bu Haji Oom, itu guru ibu. Ya. Terus kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia, berasal dari suara hati nurani. Dari suara hati nurani. Namun berarti contohnya teh norma kesusilaan. Membohong itu pelanggaran norma kesusilaan. Berbohong, terus kemudian nyontek, itu adalah contoh dari norma kesusilaan. Terus kemudian norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Seperti kumaha norma hukum. Pelanggaran cenah tadi. Pelanggaran naon? Semacam ayeuna kamu menggunakan kendaraan bermotor belum waktunya karena 17 kan masih kena kecil, belum usianya masih di bawah 17 tahun. Terus ini nyebrang di zebra cross itu adalah zebra cross apa? Zebra cross? Anu hitam putih zebra cross teh. Lamun di kota-kota besar mah lamun mau nyebrang teh sok aya zebra cross. Salah sama kota. Di rapat ke kota. Dalam mimpi. Oh, Cimunik adiknya. Sebenarnya rumah benar kacirna dalam mimpi. Ya, jadi diharap diingat bahwa pengertian dari norma-norma yang ada. Nah, di sini fungsi norma itu apa? Nah, pertama fungsi norma itu adalah bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Kan kepentingan masyarakat teh, kamu misalkan ada kepentingan pribadi, ada kepentingan golongan. Ya, kalau misalkan tidak ada norma, terutama norma hukum, akan seperti apa negara kita? Bentrok mana? Terus selanjutnya dapat menciptakan kehidupan masyarakat aman, tentram, dan tertib. Norma itu, aturan itu dapat menciptakan masyarakat supaya aman,
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Yasir Habibi, CGP Angkatan 8, asal Kabupaten Garut, tempat mengajar saya di SMPN 1 Pangatikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu PT, pengajar praktek, Ibu Deti Rusmawati MPD. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk mendampingi saya selaku CGP Angkatan 8, dan saya didampingi oleh rekan saya Ibu Wandi Herawati. Beliau adalah guru PKN dan telah melaksanakan pembelajaran, telah diobservasi. Kebetulan hari ini adalah hari di mana kita akan melakukan pasca observasi, begitu Bu Wati. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tahapan coaching itu ada pra observasi, kemudian ada observasi, kemudian ada pasca observasi. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa melaksanakan pasca observasi. Baik, tentu saja saya ingin menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. Kegiatan ini adalah untuk merefleksikan apa yang Ibu lakukan, dan tentu saja ini demi kebaikan kita bersama di kemudian hari. Kita perbaiki terus pelayanan kita terhadap murid, dan kita cari, kita menilai sendiri apa yang harus kita lakukan di kemudian hari dan apa yang harus kita perbaiki, sehingga pembelajaran kita atau kewajiban kita dalam melayani murid itu terus membaik seperti itu. Kira-kira kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran ketika itu, kemudian bagaimana Ibu mengatasinya, seperti itu. Terima kasih Pak Wandi. Untuk kendala, sebetulnya kendala yang terjadi di lapangan itu mungkin lebih kepada teknis saja Pak Andi, yang mana teknik dalam mempersiapkan dari mulai memasang infokus, terus kemudian membuat materi berupa PPT. Soalnya saya pribadi jarang menggunakan hal-hal seperti itu gitu. Memang itu adalah merupakan bagian teknik pertama yang saya lakukan Pak Andi. Kemudian menurut Ibu apa ya hal yang baik atau yang menurut Ibu baik atas apa yang sudah Ibu lakukan ketika pelaksanaan pembelajaran? Antusias dari siswa-siswi, dan kemudian biasanya itu ada rendahnya motivasi untuk melakukan supervisi, karena cenderung beranggapan bahwa memandang negatif tentang supervisi tersebut, jadi kurang motivasi, jadi itu, gitu. Mungkin nanti kita bisa mengembangkan lebih baik dan memotivasi anak didik kita. Memotivasi anak didik kita dan memotivasi sebagai diri kita sebagai guru. Nah, kemudian apa yang Ibu rasakan nih ketika Ibu disupervisi dengan pendekatan coaching yang Ibu rasakan? Hal yang dirasakan oleh saya pada awalnya mungkin manusiawi ya, ada rasa deg-degan gitu. Ada rasa deg-degan dan merasa ada kekhawatiran melakukan kesalahan, tetapi setelah mendapatkan hal-hal yang baik, tentunya dapat pengalaman yang baru ketika supervisi. Ya. Jadi perasaannya deg-degan. Awalnya merasa kekhawatiran gitu. Tetapi setelah supervisi gimana? Ngeplong. Senang berarti Ibu, senang, ya? Ada perasaan senang setelah supervisi. Jadi apa yang dibayangkan oleh Ibu itu jauh dengan kenyataan. Nah gitu. Iya. Seperti Ibu ya. Nah, itulah coaching ya. Kemudian apa hal yang baru nih yang ditemukan dalam proses supervisi tersebut? Yang ditemukan dari diri Ibu tentu saja, atau dari anak-anak, atau dari siapa? Hal-hal yang baru yang ditemukan ketika supervisi tentunya saya sendiri termasuk guru gitu,
mendapatkan harus berpikir motivasi kedepannya dan kreativitas yang paling pertama, kreatif dalam mencari modul-modul bahan pembelajaran. Ya, motivasi ya, hal yang baru, motivasi kemudian Terus ya, ini antusias dari peserta, peserta didik, antusias dari peserta didik murid. Terus kemudian muncul ide-ide untuk bergerak gitu. mungkin ya, Muncul untuk ide-ide bergerak, untuk bergerak gitu. ada motivasi. Jadi kalau ya, misalkan kita terlalu diam di sini gitu di Ya. tempat, akan tidak pengalaman kita akan sempit gitu. iya seperti itu ya, itu yang baru ya. Mudah-mudahan dengan hal yang baru yang Ibu temukan itu mampu seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, bisa memotivasi, kemudian mendapatkan sesuatu yang baru, termotivasi, kemudian kita menjadi lebih baik tadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang refleksi yang terakhir nih, kira-kira apa yang Ibu lakukan setelah supervisi yang dilakukan, yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan ke Khususnya depannya, yang berhubungan dengan murid ya. Ya, yang Dalam berhubungan hal dengan murid. murid, khususnya saya gitu ya, saya pribadi tentunya akan lebih baik lagi saat melakukan proses belajar mengajar, Iya. dan akan lebih meningkatkan kualitas belajar mengajarnya dalam melengkapi kekurangan. Terus kemudian mungkin lebih ada aspek aspek kedekatan emosi emosional dengan anak. Gitu. Jadi anak dianggap sebagai mitra seperti sebagai itu, mitra. kurang lebih seperti itu ya. Nah, memang kita sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Batara, kita itu menghambat kepada murid. Nah, gitu. Murid sebagai mitra bukan yang di bawah kita, ya, tapi mitra sejajar dengan kita. Sehingga ada kolaborasi antara kita dengan murid. Seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam pembelajaran kita kembali lagi pada proses pembelajaran, Bu. Di dalam observasi sudah diungkapkan ya, apa yang akan Ibu kembangkan atau apa yang sudah Ibu kembangkan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu ungkapkan tadi? Mungkin proses yang selanjutnya akan lebih konsentrasi kepada praktek. Jadi melihat apakah perkembangan si anak itu, karena ini kan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan membahas tentang norma ya, tentang norma. Sementara norma itu, aturan itu dilakukan setiap dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi akan lebih membimbing aktivitas anak dalam perkembangan sehari-hari. Terima kasih, luar biasa itu ya. Jadi teori sudah disampaikan, kemudian yang ingin dikembangkan itu tentang aplikasi atau penerapannya, tentang norma-norma yang sudah dipelajari oleh anak, sehingga yakin dia anak itu tentang norma, oh ini hal yang baik bagi saya, bagi keluarga saya, bagi masyarakat dan bagi semuanya seperti itu. Jadi sudah mereka yakin, tentu saja mereka itu diharapkan tujuannya seperti apa, Bu? Diharapkan menjadi karakter yang lebih baik, memiliki karakter yang lebih baik, yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Nah, itu saja Ibu wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya mau diwawancarai Ibu pengajar praktik. Silakan Ibu untuk memberikan umpan balik atas kegiatan ini. Ya baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi ya telah menyelesaikan tugas ya untuk mengobservasi ya dengan rekan sejawat, dan juga Bu Wanti ya sebagai rekan sejawat Pak Andi. Terima kasih banyak menjadi mitra yang baik ya dengan Pak Andi dalam melaksanakan tugas ini.
betul tadi kata Pak Andi ya, bahwa dalam coaching ini ada 3 tahapan. Terima kasih, saya lihat mulai dari pra observasi, kemudian observasi dan barusan pasca. Pak Andi telah bagus dalam mengcoach ya, sebagai dalam coaching ini mengcoach Bu Wanti teman sejawatnya. Alhamdulillah, sehingga dalam kegiatan observasi saya lihat Bu Wanti telah memberikan motivasi kepada peserta didiknya, sehingga tidak hanya Bu Wanti yang memberikan materi, tetapi ada umpan balik ya dari anak-anaknya. Nah, juga tadi KSE-nya pun ya sudah ada dalam kegiatan pembelajaran. Jadi terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Telah bagus ya dalam melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih. Bu Wanti terima kasih ya. Nanti mudah-mudahan Pak Andi dengan Bu Wanti apa yang tadi bukan kelemahan, tapi apa tadi yang Bu Wanti Yang akan ditingkatkan lagi ya. Nah, sekarang dengan Pak Andi, Bu Wanti dalam meningkat apa yang mau ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran, silakan untuk tetap berkolaborasi. Ya. Terima kasih Pak Andi, juga Bu Wanti. Itu umpan balik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Sekian kegiatan pra observasi ini dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.